Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ERP dan WLAN yang beranggotakan dari Kurnia Aditya Saputra itu saya Nita Malevi. Saya Federal Nurutami. saya Meisa Nabila. Yang pertama yaitu ada pengertian ERP. Sistem ini terintegrasi yang mengelola proses bisnis utama atau yang mencakup keuangan, produksi, SDM, persediaan, serta penjualan dalam satu platform dengan data yang real time. Kemudian ada tujuan utama. Di sini terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama itu menyatukan data antar departemen. Jadi ERP ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data dari berbagai departemen ke dalam satu sistem yang terpusat, sehingga informasinya konsisten, mudah diakses, dan tidak terpisah-pisah. Kemudian poin kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses. Dengan alur kerja yang terotomatisasi dan terintegrasi, ERP mengurangi proses manual, mempercepat pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Poin ketiga yaitu mempercepat pengambilan keputusan. ERP ini menyediakan data real time dan laporan yang akurat, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Poin yang keempat yaitu mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Jadi di dalam sistem ERP ini menggunakan satu sumber data yang merepresentasikan proses bisnis inti. Yang keempat yaitu mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Dalam sistem ERP menggunakan satu sumber data yang sama, sehingga meminimalkan input ganda, kesalahan pencatatan, dan inkonsistensi informasi antar bagian. Kemudian kita masuk ke dalam komponen utama. Di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu finance. Finance merupakan pusat pencatatan dan pengendalian seluruh transaksi perusahaan. Semua aktivitas bisnis, pembelian, produksi, penjualan, hingga penyajian itu berdampak pada keuangan. Modul ini memastikan laporan keuangan secara akurat, real time, dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yaitu human resource atau HR. Ini masuk ke dalam kategori SDM yang merupakan aset utama perusahaan. Modul HR mengelola rekrutmen, absensi, payroll, kinerja, sampai pengembangan karyawan. Integrasi HR dengan modul yang lain penting karena produktivitas dan biaya tenaga kerja memengaruhi operasional serta keuangan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu supply chain atau inventory, yaitu mengelola pengadaan, persediaan, dan distribusi barang. Modul ini krusial untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan produk, menekan biaya stok, serta memastikan proses produksi dan penjualan berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan ataupun kelebihan dari inventory yang ada. Kemudian ada production atau manufacturing. Di sini menjadi inti dari operasional bagi perusahaan manufaktur. Modul ini mengatur perencanaan produksi, penggunaan bahan baku, kapasitas mesin, dan jadwal kerja agar dalam proses produksi menjadi efisien, tepat waktu, juga terkontrol biaya penggunaannya. Yang kemudian yaitu ada sales dan CRM. Ini berperan langsung dalam menghasilkan pendapatan. Modul ini mengelola penjualan, pelanggan, order, dan layanan purna jual. Integrasinya memungkinkan data penjualan otomatis terhubung ke inventory, produksi, serta dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu project management. Ini penting untuk perusahaan berbasis proyek. Modul ini membantu perencanaan, pengendalian, waktu, biaya, dan sumber daya proyek agar target tercapai sesuai dengan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Dari keenam fungsi ini merepresentasikan
proses bisnis inti yang ada di hampir semua organisasi dan saling terhubung satu sama lain. Dari 6 poin ini, simpulannya yaitu menjadi inti ERP karena mencakup seluruh siklus bisnis dari perencanaan, operasional, hingga pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian kita masuk ke cara kerja ERP. Yang pertama yaitu semua departemen memasukkan data ke sistem yang sama. Jadi, setiap unit kerja menggunakan satu aplikasi ERP sehingga data dicatat dengan format dan standar yang seragam. Yang poin kedua yaitu informasi tersimpan dalam database terpusat. Jadi, seluruh data perusahaan disimpan di satu basis data utama sehingga mudah diakses, aman, dan konsisten. Yang ketiga yaitu modul-modul saling terhubung, sehingga perubahan data di suatu modul otomatis terlihat di modul lain. Misalnya dalam penjualan, itu otomatis diperbarui dan dapat dilihat di modul lain seperti keuangan ataupun inventory. Kemudian yang keempat yaitu sistem menyediakan laporan komprehensif seperti dashboard, KPI, dan analitik. Dalam sistem ERP menyediakan dashboard, KPI, dan analitik untuk memantau kinerja perusahaan secara real time dan mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan. Adapun jenis implementasi ERP, yaitu yang pertama on-premise ERP, sistem dipasang di server milik perusahaan. Contoh untuk organisasi besar yang membutuhkan kontrol penuh. Nah, yang digunakan oleh perusahaan manufaktur besar untuk mengelola keuangan, produksi, dan logistik di server internal perusahaan. Dan nomor 2 ada Cloud ERP atau SaaS, dihosting oleh penyedia layanan dan diakses melalui internet, lebih fleksibel dan scalable. Nah, yang digunakan oleh perusahaan retail dan startup untuk keuangan, inventory, dan CRM berbasis cloud. Nah, adapun hybrid ERP, kombinasi on-premise dan cloud. Yaitu contohnya perusahaan menggunakan SAP S/4HANA on-premise untuk modul keuangan inti, sementara modul SAP Success Factory HR itu berjalan di cloud. Proses bisnis lebih cepat dan efisien. Contohnya ERP mengotomatisasi alur kerja sehingga pekerjaan manual berkurang dan proses berjalan lebih cepat. Nah, adapun reduksi biaya operasional, yaitu contohnya integrasi sistem mengurangi duplikasi pekerjaan, kesalahan, dan pemborosan sumber daya. Nah, adapun transportasi daya akurasi data meningkat, yaitu contohnya data tersimpan di perusahaan dan real time sehingga informasi lebih akurat dan mudah dipantau. Nah, adapun memudahkan komplain dan audit, yaitu contohnya ERP menyediakan jejak audit dan laporan sesuai standar regulasi. Nah, adapun peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu contohnya proses penjualan dan layanan dan pengiriman lebih cepat dan tepat. Lalu ada peningkatan mendukung ekspansi bisnis karena sistem scalable. Sistem ERP bersifat scalable sehingga memudah dan disesuaikan dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, adapun tantangan implementasi ERP, yaitu yang pertama biaya awal yang relatif tinggi. Contohnya itu implementasi ERP membutuhkan investasi besar untuk lisensi infrastruktur dan konsultan. Lalu ada proses migrasi data dan integrasi memerlukan waktu. Nah, contohnya pemindahan data lama dan penyatuan sistem yang berbeda cukup kompleks dan memakan waktu. Nah, lanjut ke resistensi karyawan terhadap perubahan proses. Contohnya itu perubahan cara kerja sering menimbulkan penolakan kerja karyawan harus beradaptasi. Lalu ada membutuhkan pelatihan intensif dan manajemen perubahan. Itu contohnya pengguna perlu dilatih agar dapat menggunakan sistem secara optimal.
Lalu ada yang terakhir, resiko kegagalan jika perencanaan tidak matang. Contohnya, tanpa perencanaan dan strategi yang baik, implementasi ERP dapat tidak sesuai tujuan bisnis. Lalu ada contoh vendor ERP dan ERP populer. Yang pertama, SAP ERP atau SAP S/4HANA. Yaitu contohnya sistem ERP tertinggi, terintegrasi untuk mengolah proses bisnis inti secara real time. Contohnya digunakan perusahaan manufaktur besar untuk mengolah keuangan, produksi, logistik, dan supply klien. Adapun Oracle ERP Cloud, yaitu ERP berbasis cloud untuk keuangan, procurement, dan manajemen proyek. Contohnya digunakan perusahaan jasa dan multinasional untuk pengelolaan keuangan dan laporan global. Lalu pun ada Microsoft Dynamics 365, yaitu ERP open source, ERP dan CRM terintegrasi berbasis cloud dengan ekosistem Microsoft. Contohnya digunakan perusahaan retail untuk pengelola penjualan inventory dan hubungan pelanggan. Lalu ada Odoo ERP, yaitu ERP open source yang menggunakan modular dan fleksibel untuk berbagai skala bisnis. Contohnya digunakan UMKM untuk pengolahan penjualan, akuntansi, HR, dan inventory. Lalu ada Infor ERP, yaitu ERP untuk manufaktur, distribusi, dan retail dengan fitur operasional mendalam. Contohnya digunakan perusahaan manufaktur menengah untuk produksi, inventory, dan keuangan. Nah, yang terakhir ada episode ERP, analisis kebutuhan bisnis secara detail. Implementasi ERP diawali dengan pelaksanaan proses bisnis agar sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lanjut di best practice implementasi ERP, yaitu memulai dari analisis kebutuhan bisnis secara detail. Yaitu implementasi ERP diawali dengan penataan proses bisnis agar sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu menggunakan pendekatan terhadap fase implementation, yaitu melakukan pelatihan intensif untuk seluruh pengguna. ERP diterapkan per modul atau unit untuk mengurangi resiko dan memudahkan adaptasi. Pelatihan ini tuh penggunaan dibekali pengamanan dan keterampilan agar sistem digunakan secara optimal. Lalu menetapkan project champion dan tim lintas departemen, yaitu ditunjuk perwakilan kunci untuk mengkoordinasikan implementasi dan menjembatani kebutuhan tiap unit. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan continuous improvement setelah go live. Nah, itu sistem dievaluasi secara berkala dan terus disempurnakan sesuai perkembangan bisnis. Kesimpulan, ERP merupakan fondasi digital yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu sistem terpusat. Dengan implementasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing di era bisnis modern. Wireless LAN and mobile infrastructure overview. Nextnya, pengertian wireless LAN, jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor, kampus, dan rumah. Jadi pengertian wireless LAN ini seperti WiFi, kita tidak usah menghubungkan menggunakan kabel lain untuk bisa menyambungkan ke perangkat seperti laptop atau enggak ke si HP. Jadi itu bisa langsung dari lewat sinyal. Terus nextnya lagi kita masuk dari keuntungannya WLAN, instalasi fleksibel tanpa kabel. Jadi kita nggak usah perlu ribet tanpa kabel. Kita cukup pasang si pemancar sinyalnya itu namanya access point, dan sinyalnya akan menyebar secara otomatis. Terus lanjut lagi, ada mobilitas tinggi bagi pengguna. Contohnya itu bebas bergerak saat bekerja. Pengguna, karyawan, atau tamu bisa membawa laptop, HP, atau tablet mereka dari satu ruangan ke ruangan lain atau bahkan keluar kantor tanpa terputus. Lanjut lagi, di sini ada biaya pemasangan lebih rendah, lebih hemat biaya di awal, walaupun alat pemancar sinyal ET ini
mungkin ada biayanya, menghemat biaya besar untuk membeli pemasangan, terus juga memelihara ribuan meter si kabelnya. Terus lanjut lagi ada stabilitas mudahnya, gampang menambah pengguna atau area baru. Jadi contoh untuk wifi hotel itu biasanya ada banyak banget kan pengguna buat guest barunya itu lebih gampang dan berstabilitas itu lebih mudah. Terus lanjut lagi, di sini ada tantangan WLAN, rentan interferensi sinyal. Jadi sinyal wifi ini juga gampang terganggu menggunakan karena dia kan menggunakan gelombang radio seperti radio walkie-talkie namanya. Jadi koneksinya tuh gampang lemah dan terputus juga. Terus lanjut lagi ada ancaman keamanan lebih tinggi, lebih gampang disadap dan dimasuki karena sinyalnya menyebar di udara juga, bukan terkurung dalam kabel, tapi jaringannya wifi itu lebih mudah. Gitu. Terus lanjut lagi ada kecepatan dapat dipengaruhi jarak dan kehambatan. Semakin jauh juga semakin lambat. Jadi ketika kita jauh dalam situasi si wifi itu, kita akan lebih jauh terkoneksinya gitu, dan pasti koneksinya juga akan lebih memburuk, kurang lebih seperti itu. Terus manajemen kapasitas pengguna, jadi gampang macet dan terlalu banyak orang memakai. Jadi seperti pemancarnya itu mungkin setiap wifi kan juga akan dapat memiliki kapasitas masing-masing. Semakin dia banyak terpakai, dia juga semakin overload dan akan mengurangi si jaringannya tersebut gitu. Oke, di sini kita akan membahas mobile infrastruktur. Mobile infrastruktur itu adalah sistem jaringan dan perangkat yang mendukung komunikasi bergerak mobile atau mobile communication berbasis jaringan seluler, yang dimana ini memungkinkan pengguna tetap terhubung meskipun berpindah lokasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada komponen infrastruktur mobile. Yang pertama itu ada Base Transceiver Station atau BTS yang menangani komunikasi dengan perangkat seluler. Fungsinya itu seperti SMS atau VN dalam data satu area tertentu yang disebut sel. Tanpa BTS itu seluler gak akan nyampe. Nah, yang kedua Base Station Controller atau BSC yang mengelola BTS dan alokasi kanal. Jadi ini pengendalian kuat sinyal serta mengatur proses handover saat penggunaan berpindah lokasi dari satu BTS ke BTS lainnya. Yang ketiga itu Mobile Switching Center atau MSC yang mengatur panggilan dan konektivitas antar jaringan. Yaitu komponen ini mengatur proses panggilan menghubungkan antar pengguna serta menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan lainnya seperti PSTN atau operator yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada Core Network yang mengatur data autentikasi dan routing, yaitu menjaga keamanan jaringan serta pengaturan routing data agar informasi sampai ke tujuan dengan yang benar. Dan yang terakhir ada Backhaul yang menghubungkan BTS ke jaringan ini. Jadi biasanya menggunakan serat optik atau radio microwave dan sangat menentukan kecepatan serta stabilitas jaringan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah komponen-komponen ini tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi bekerja sama secara terintegrasi. Dan selanjutnya ada generasi teknologi mobile. Yang pertama itu ada 2G atau Voice and SMS, dan yang kedua 3G internet dasar, 4G atau LTE itu mobile broadband cepat, dan 5G kecepatan tinggi, latensi rendah, load masif. Next, keuntungan mobile infrastruktur, yaitu mobilitas tanpa batas lokasi yang
yang dimana jaringan mobile memungkinkan pengguna tetap terhubung dan berkomunikasi kapan saja dan mana saja. Yang kedua, jangkauan luas hingga wilayah terpencil, yang dimana itu infrastruktur mobile menjangkau area sulit yang sulit dijangkau jaringan kabel. Nah, yang ketiga ini mendukung aplikasi real time atau video call atau streaming yang kita kenal. Itu yang ketiga, tulang punggung layanan digital, yaitu menjadi dasar operasional berbagai layanan digital seperti fintech, e-commerce, dan aplikasi online lainnya. Dan selanjutnya ada tentang mobile tersendiri. Yang pertama, biaya pembangunan jaringan tinggi, yang dimana pembangunan infrastruktur seperti BTS, fiber optik, dan perangkat jaringan memerlukan investasi yang sangat besar. Terus keterbatasan frekuensi, yang dimana spektrum frekuensi terbatas dan harus dibagi antar operator. Yang ketiga, gangguan cuaca dan kondisi geografis. Cuaca ekstrim dan wilayah sulit itu yang sulit dijangkau dapat menurunkan kualitas sinyal. Kayak biasanya kalau lagi hujan deras atau operator sinyalnya jelek itu biasanya ini tantangannya itu. Nah, kebutuhan upgrade teknologi berskala 4G to 5G. Yang dimana perkembangan teknologi menuntut peningkatan jaringan secara rutin yang membutuhkan biaya dan penyesuaian sistem. Nah, ini tadi perbedaan antara WLAN sama mobile infrastruktur, yang dimana aspek wireless selain mobile infrastruktur itu memiliki jangkauan terbatas pada area lokal seperti gedung atau kampus, sedangkan mobile infrastruktur itu mencakup wilayah yang sangat luas hingga tingkat kota atau negara. Terus jangkauan terbatas atau gedung area lokal yang sangat luas. Yang kedua itu teknologi Wi-Fi 802.2 seluler itu 4G atau 5G. Jadi kalau misalnya Wi-Fi itu pakai sinyal, tapi kalau seluler itu menggunakan sinyal juga, tapi dia lebih ke angka 4G atau 5G. Dan yang keempat, penggunaan perkantoran, rumah, kampus, layanan umum telekomunikasi. Biasanya kalau wireless itu dipakai perkantoran, rumah, kampus, atau layanan umum. Kalau mobile infrastruktur biasanya itu ada di handphone. Dan yang terakhir adalah mobilitas medium sangat tinggi. Nah, ini perbedaannya tadi kan saya bilang aspek dari wireless-nya itu jangkauan. Terus mobile infrastruktur itu sangat luas. Dan teknologi itu wireless itu pakai Wi-Fi, sinyal berupa sinyal. Mobile infrastruktur itu pakai seluler dan penggunaannya. Next. Nah, kesimpulannya itu adalah wireless LAN dan mobile infrastruktur merupakan teknologi jaringan nirkabel yang saling melengkapi. Wireless menggunakan Wi-Fi untuk area terbatas seperti rumah, kantor, dan kampus dengan keunggulan fleksibilitas, biaya lebih rendah, dan kemudahan instalasi, namun memiliki keterbatasan keterbatasan jangkauan dan keamanan. Nah, sementara itu mobile infrastruktur berbasis jaringan seluler 2G from 2G to 5G menawarkan jangkauan sangat luas dan mobilitas tinggi serta menjadi tulang punggung layanan digital modern. Pemanfaatan kedua teknologi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan, skala, dan tujuan jaringan agar konektivitas dapat berjalan optimal dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.